Jadi aku harus pakai mic 2 gini. Oke. Oke, assalamualaikum. Kita mulai aja ya. Mas Trian, udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di acara Pasma Sabta Divisi Informasi dan Teknologi. Kita ada kolaborasi sama adik-adik ekskul dari divisi ekskul videografi dan fotografi SMA Negeri 7 Surakarta. Oke, siang ini kita akan ngobrol tentang Fascinating Way dari Bani Nasution. Langsung aja kali ya, Bani sama Alvito. Alvito itu ketua ekskulnya dan juga Bani Nasution sutradara, penulis dan produser film, alumni SMA Negeri 7 Surakarta, lulus tahun 2007. Monggo Bani, Alvito, silakan. Kita naik di atas panggung. Selamat. Oh harus dua gini. Selamat siang Mbak Intan. Kita santai aja kali, Ban. Udah aku nyeluk mulu. Oh iya, perkenalan dulu ya. Saya Intan, lulusan 2007. Dulu waktu SMA panggilannya Ibu. Jadi nanti kalau misalnya Bani ngobrol sama saya waktu itu juga panggilan saya. Kita ngobrol santai aja ya, biar nggak kayak acara resmi banget. Karena ini juga cuma ngobrol-ngobrol aja. Pertama ngobrol sama Bani dulu kali ya. Bani sekarang kegiatannya apa, Bani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Teman-teman lah ya. Teman-teman, kakak-kakak. Guru. Guru sekarang teman itu. Sekarang teman. Tapi ya tetap guru lah. Kan nggak ada mantan guru tuh. Senang sekali bisa sekolah ini lagi setelah belasan tahun nggak pernah masuk ke kalau lewat saya masih sering lewat, tapi kalau masuk ke dalam baru ini dan ya sedikit nostalgia. Ternyata kakinya udah berubah dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Bani Nasution. Saya alumni masuk 2004 dan keluar 2007. Terus setelah saya lulus saya kuliah di ISI Solo, ngambil jurusan film dan saya kuliahnya lama 7 tahun. Saya lulus baru tahun 2014. Terus setelah itu saya semasa saya kuliah sampai sekarang saya kegiatannya membuat film, produksi film. Jadi ada 9 sampai 10 film pendek yang pernah saya buat. Terus juga selain itu bekerja untuk produksi film lain, artinya kerja di wilayah komersial, film komersil. Tapi saya tetap terus membuat film pendek, film karya saya sendiri gitu. Terus dari situ saya banyak bekerja gitu. Baru beberapa tahun ini saya setelah rumah karena menikah. Akhirnya menikah di usia sudah agak telat. Iya, maksudnya teman-teman saya sudah menikah duluan, saya belakangan. Itu baru sekarang saya aktivitasnya ada di Jogja. Saya pindah dari Solo ke Jogja, di Bantul, di daerah Kasihan. Kesibukan saya akhir-akhir ini ngajar. Jadi saya ngajar di beberapa tempat, di sekolah, di SMA juga, terus kemudian di workshop juga, sama membantu istri saya jualan kebaya.
sama sama saya sekolah lagi di S2 di Solo, ini masih semester ketiga, jadi kebetulan ini kuliahnya offline jadi agak repot, malah repot ya karena harus hadir secara fisik gitu sih. Tapi seru ya Bang ya, sekarang kamu jadi senang sekolah ya, sampai S2 ya. Dulu Bang ini waktu SMA tidur terus soalnya. Jadi waktu datang ke sini ngeliat sekolah bingung, soalnya dulu nggak ngerti kan. Tidur pagi datang tidur, bangun tidur sudah temennya udah nggak ada, dan udah pulang sekolah. Makanya sekarang aku agak kaget dia ngambil S2. Weh, dulu nggak terus sekolah, sekarang malah sampai S2 kayak gitu. Soalnya dulu tuh saya jujur aja saya bosen sekolah SMA itu, karena apa ya, mungkin dulu kan kurikulumnya nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang ada kurikulum yang membebaskan siswa untuk apa ya, mencari minatnya gitu kan. Dulu kan kita harus ikut apa aja gitu, jadi itu mungkin untuk saya itu membosankan. Jadi ya seturu aja lah, ya lulus lah gitu. Tapi jangan dicontoh lah, kasihan pada nyontoh tidur semua. Oke gitu. Oke, itu dari Bani. Sekarang coba kita kenalan dulu dari auditonya ya. Oke gitu, silakan. Itu ini siapa? Siapa? Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Alvito. Saya di sini selaku ketua dari School Fotografi dan Videografi di SMUKI. Di SMUKI ini namanya Visual Documentary kalau resminya. Saya di sini udah kelas 12, ya udah mau lulus juga. Jadi kita juga dalam proses apa ya bahasanya, kayak reorganisasi gitu. Nanti ya yang ada kelas itu juga dilatih juga biar bisa ya dokumentasi gitu, karena kita ya sesuai namanya gitu, visual documentary gitu. Jadi kegiatan utamanya ya mungkin dokumentasi di sekolah. Terus selain itu ya kita juga kadang-kadang ikut lomba gitu. Terakhir itu kita ikut lomba di UMS, itu alhamdulillah kita dapat juara 2 waktu itu. Ya, ya. Kita ini itu berdirinya tahun 2016. Itu dulu kan sebenarnya ada ekskul fotografi sama video sendiri. Nah itu terus tahun 2016 itu digabung jadi visual documentary yang ya foto juga video. Kegiatannya itu kayak ada pembimbingnya itu nggak sih dari sekolahan? Dari sekolah ada pembimbing, cuman itu lebih kayak memfasilitasi kalau ada sesuatu, enggak secara aktif membimbing, kayak ngajarin ini gimana caranya. Kalau dari kalian belajar sendiri? Iya, kita YouTube, ya klik sendiri YouTube Explore. Jadi bisa tuh juga pernah sama tahu kamu dari yang tadi ya. Oke, ini jadi filmnya pendek ya, film pendek ya, Nah, sebenarnya ya kalau karyaku sendiri film pendek semua sih. Kalau kemudian yang lain yaitu aku bekerja, koridornya berbeda ya, berkarya dan bekerja ya. Kalau yang bekerja ya ada beberapa judul, tapi itu yang kerja gitu, artinya produsernya bukan aku gitu. Terus diproduksi untuk kepentingan komersil kayak gitu. Kalau yang kepentingan personal, artinya benar-benar kayak misalnya kan ini nanti akan nonton satu film kan. Nah ini apa ya, kayak contoh film yang aku buat secara personal. Jadi
kepentingannya nggak punya kepentingan apapun selain berkarya. Aku pengen membicarakan sesuatu, aku pengen istilah gampangnya kayak curhat gitu, pengen curhat tapi pengen didengar sama orang gitu. Ya wis bikin film gitu. Jadi untuk kepentingan personal aku ada beberapa judul film yang itu semuanya film pendek bergenre fiksi ataupun dokumenter gitu sih. Kalau ini sepanjang jalan satu yang cerita sisan ya aku kok tak latar belakang. Jadi kayak sepanjang jalan satu arah ini aku bikin setelah aku lulus kuliah, aku bikin satu film pendek. Ini dokumenter sebenarnya, 16 menit. Itu konteksnya adalah tentang pemilu di Solo tahun 2015. Jadi ya memang udah agak lama karena memang filmnya rilisnya tuh 2016. Terus kemudian mendapat beberapa penghargaan di tahun 2017 gitu, kayak nominasi RRI, terus ya gitulah ada di aku rotok lali. Tapi sampai hari ini, sampai tahun ini film ini tetap banyak diputar. Maksudnya yang paling terdekat itu di Malaysia, namanya Rolling Youth Film Festival. Terus katanya aku nominasi juga, finalis kayak gitu. Ini kan kirim ke paspor tapi pasporku expired. Berarti tak balesin, pasporku expired. Gitu. Dan mungkin ketika ditonton ya untuk sedikit latar belakang saja bahwa ini film yang di dalamnya ada artinya. Artinya ini dibuat di dalam rumah gitu, dalam rumah dengan yang personal, dengan kepentingan personal dan lain sebagainya. Dan mungkin lebih jelasnya nanti bisa ditonton, tapi untuk gitu latar belakangnya. Jadi berarti kita nonton film dari Bani dulu, yaitu Sepanjang Jalan Satu Arah ya. Sekarang monggo Mas Trian. Bukan. Oh, jadi baru lagi ya yang Malaysia ini ya. Terus Festival Kecil Surabaya 2017, Mini Kino Film Week Bali 2017, dan Fitsi Jury Award Jakarta 2019. Itu dia film dari Sepanjang Jalan Satu Arah. Aku mau nanya sama Vito dulu deh, gimana tanggapannya nonton film dari Bali? Ya ini sebenarnya aku mungkin pertama kali ya nonton film yang jenisnya dokumenter gitu. Ya, ya ini Kalian pernah nggak dari Exco bikin film pendek kayak gini? Atau punya impian
angkatanku juga bikin dokumenter ya Ban ya. Pensi. Cuman hilang videonya udah kemana. Terus habis itu gara-gara itu film CAS, catatan akhir sekolah. Ya, kalau zamanku itu karena ada satu film judulnya catatan akhir sekolah. Akhirnya kayak tren banget ketika kelas 3 itu pasti bikin video atau dokumenter angkatan. Tapi itu zaman dulu ya, zamanku ya 2007. Kalau sekarang mungkin trennya udah beda lagi. Iya. Makanya mungkin seru kali kalau misalnya ada expo videografi dan fotografi terus dibikin kayak project tahunan itu, bikin film dokumenter kayak gitu kan kayaknya seru. Ngajak aja alumni kayak misalnya ngajak Bani, banyak kok alumni yang di film ya Ban ya. Kayak kenal siapa aja Ban? Cerita tentang film sekarang kan sepanjang eranya konten ya. konten. Jadi itu konten itu lebih luas lagi karena kan zaman itu dibuat aja 2016 2017 itu ya kayak TikTok kan belum ada juga gitu. Jadi YouTube itu juga belum banyak film masuk ke YouTube gitu. Kalau sekarang kan pas pandemi apalagi eranya booming film tile itu kan, jadi sekarang banyak banget film pendek di YouTube. Apalagi di TikTok juga sekarang banyak. Oh, Bani ada channel YouTube? Enggak punya. Iya nggak punya. Enggak punya. IG ada. Instagram. Share iya boleh. Bani Nasution. Instagramnya. Ada satu film pendek juga yang khusus tak bikin untuk YouTube. Ada judulnya Marta Rundu, ada di YouTube sih. Itu kolaborasi sama Fitsi juga. Paling cuma Iya ini. Itulah isinya sampah. Dulu masih aktif konten bikin sesuatu, sekarang isinya sampah. Saya soalnya baru menikah Februari kemarin, jadi isinya sama bojo anyar. Kegiatan rumah tangga aja. Oke. Sebenarnya itu menarik ya Ban. Kamu selain yang karya tadi, kamu kan juga ikut di bantu orang kayak gitu kan sampai ke mana, Prancis ya? Itu coba bisa diceritain sih, atau buat inspirasi adik-adik videografi dan fotografi juga. Sebenarnya bagiku ya, keuntungan belajar videografi itu yang real buatku adalah bisa jalan-jalan. Itu real konkret banget. Kalau uang ya kayaknya kerja apapun memungkinkan lah untuk dapat uang gitu. Tapi kalau videografi film gitu tuh kayak peluang untuk melihat sesuatu atau melihat tempat yang belum pernah aku injak sebelumnya atau yang aku bayangkan sebelumnya itu tinggi, gede gitu. Tapi aku nggak tahu ya, karena pandemi sekarang jadi mobilitas agak sulit. Tapi sebelum pandemi itu ini banget itu yang aku dapat gitu dari kegiatan ini, kegiatan buat film gitu. Berkecimpung di dunia ini ya. Terus kayak ya aku pernah syuting di Prancis, di Jerman, di Islandia. Islandia itu yang paling nggak menyangka gitu. Maksudnya itu kan negara mahal, terus indah gitu, indah banget. Yang aku cuma tahu sebelumnya dari screensaver Windows gitu. Ya tahu Lawas ya. Windows atau gunung es itu kan di Islandia. Aku cuma tahu dari foto itu, dari screensaver Windows. Terus pas sampai sana ya ternyata ya indah. Walaupun aku pas kesana pas winter. Pas aku motret itu ya kayak Windows. Screensaver kayak gitu. Ya itulah itu yang menurutku peluangnya besar, dan juga itu bisa menjadi pemicu buat generasi di bawahku gitu, bahwa
apalagi saat ini era konten. Iya, digital ya. Kayaknya sekarang kayak mau liburan gitu tuh gampang banget dibiayai sama apa resort lah, hotel lah. Iya. Kamera, Platform juga bisa, platform kayak ya. gitu tuh sekarang banyak banget. Mereka juga kayak open submission nih, kalau mau ikut kompetisi ini hadiahnya ini, kamu akan bla bla bla. Itu kayak banyak banget sekarang gitu. Iya. Terbuka banget ya. Kudune kan dari cah nom saiki kudune pengen. Iya. Karena pas zamanku kayak wae golek ngono ki angel gitu. Angel ya benar. Sekarang dipermudah ya. Sekarang gampang. Mungkin dari adik-adik ekskul videografi ada yang mau tanya sama Mas Bani tentang apa aja boleh. Tentang film juga boleh, tentang yang penting buat ditransfer. Ini kelas berapa yang ekskul video? Kelas 10? Oh, kelas 10. Kalau aku mungkin mau tanya dari equipment aja yang dipakai itu, alatnya apa aja kalau buat film pendek gitu. Oke. Kamera itu aku pakai, ada merek namanya Blackmagic. Kamu pernah dengar belum? Oh, itu kamera video yang menyerupai kamera film. Dan kamera film itu kamera celluloid maksudnya. Jadi itu kamera video yang nggak bisa buat potret gitu. Jadi dia biasanya cuma buat ngerekam video. Dan kalau kamu amati kayak tone warnanya atau apanya gitu, dia menyerupai film celluloid 16 mili, 35 mili gitu. Aku pakai kamera itu. Lensanya juga pakai lensa kuning telitian sing lawas-lawas kayak. Karena itu hasilnya menurutku lebih otentik gitu, nggak celing gitu. Karena aku nggak suka gambar yang celing kayak kamera mirrorless Sony Fuji film gitu. Aku nggak suka karena kalau kita nonton dia banyak manipulasi warnanya gitu. Aku suka yang kumal, menurutku mencerminkan diriku gitu. Aku tuh orangnya kumal, jadi aku lebih suka yang kumal gitu, daripada yang celing. Kalau kamera pakai itu, kalau sound pakai recorder Zoom H4n namanya. Itu standar sih. Terus mikrofonnya pakai Sennheiser yang boom gitu. Terus inilah, kalau ini lama di editing soundnya agak lama karena ya sound itu penting gitu di film daripada gambar gitu. Terus kan soundnya aku gabungin antara sound realnya sama ada piano, musik piano, terus sama ya biar didengar lebih enak gitu. Itunya sih equipment itu. Tapi itu kalau untuk videografi nggak aku sarankan karena mahal, ribet, angel, not recommended. Itu menurutku hanya untuk film aja. Kalau video nggak, jangan. Gue tiktokan raiso angel. Kalau buat film tuh inspirasinya
scan-scannya itu dipikir sendiri apa dari mana itu? Ya dipikir dhewe ya jenenge sutradara ya. Tapi kalau aku punya kebiasaan kayak ngajak ngobrol orang. Jadi aku punya kebiasaan misalnya sebelum syuting gitu tuh urutan filmnya itu tak ceritakan secara verbal. Jadi misalnya aku ketemu bojoku, terus aku cerita, aku duwe rencana iki Mas, syuting film ini iki. Ceritane bakal cerita nih. Sekawal nanti rambung. Terus nek tak delok rupane bosen, berarti cerita elek. Tapi nek tak delok rupane antusias, oh berarti iki apik cerita. Lanjut. Yo tapi kuwi ekspresine yo macam-macam yo. Ono sing nek dhek dolan HP tak duga. Pokoknya kayak inilah, kayak seolah-olah ya kita mempresentasikan sesuatu gitu kan. Jadi kita melihat orang yang kita presentasikan itu gimana. Kalau dia memang antusias atau apa, berarti ada ketertarikan dengan ideku gitu. Itu sih. Jadi nek video sih aku akeh banget. Video film banyak banget. Meh gawe ini, tapi energi tenaga duwite dhewe sepiro kan iki kudu diukur. Nek mau nuruti pengen kan mengikuti keinginan itu gak ada habisnya. Yang harus dipikir, lah kamu punya duit berapa, kamu punya waktu seberapa, terus kamu punya apa equipment kayak apa gitu. Karena pengen tok nek kowe ra duwe apa-apa ya ora dadi to. Itu yang sulit sebenarnya adalah mengukur kita punya apa. Apalagi kalau film kayak gini, film yang aku buat ini itu nggak ada yang bayar, gitu. Nggak ada yang ngasih uang, gitu. Segala sponsor, karena ini kepentingannya personal. Beda kalau kamu kerja di mana gitu, di NGO atau apa, terus ya kan nggak kayak film tentang apa misalnya Putri Jempo misalnya, karena mungkin itu ada uangnya di situ, kamu bisa rental equipment atau apa gitu. Tapi untuk film-film yang semacam ini nggak ada uangnya, tapi justru malah apa ya yang aku dapat, keuntungan yang aku dapat itu lebih gede daripada yang aku dibayar. Karena ketika yang dibayar ya cuma uang aja, habis itu selesai. Kayak duit waktu ditransfer hari itu ya wes, paling duit ki yo entah sepiro sih, seminggu entah gitu kan. Tapi kalau yang kayak gini ya ini 6 tahun 7 tahun yang lalu aku bikin, sampai sekarang masih muter terus. Jadi keuntungannya sebenarnya lebih banyak. Tapi memang cara-caranya modalnya itu juga harus dipikirkan. Jadi kalau menurutku bukan idenya yang dipikirkan, modalmu. Ya mau usaha ini. Halo Mas Bani, perkenalkan nama saya Soka. Saya alumni PD juga, baru kemarin 2020 berarti. Oh ini Mas Bani itu lulusan isi tahun berapa kalau boleh tahu? Masuk 2007, keluar 2014. 7 tahun betah kuliah. Kapan? Itu berarti Mas Bani tugas akhirnya juga bikin produksi film atau Tugas saya S1 ku nulis naskah. tulis naskah? Enggak jadi film, cuma naskah tok. Terus sama Mas Bani ada itu nggak sih kayak niatan buat memamerkan hasil karyanya itu di FFF gitu?
FM ya. Festival Film Merdeka. Ya kalau nggak yang layar tancap gitu. Ini nggak lolos operasi, berkali-kali mau diputar, tapi karena isunya kayak gini, isunya politik, ditolak gitu, berkali-kali itu. Sampai mau diputar di kampungku sendiri aja nggak boleh. So pakaimu, ayo wis. Ya soalnya kan di Solo kan juga ada festival layar tancap. Iya, tapi aku kurator ya, kurator film Festival Film Merdeka aku. Tapi aku pernah oleh muter film gede. Yang kemarin itu kayak ada event kembang gula IT. Mungkin cukup itu aja. Mungkin untuk sekedar informasi ya, kalau di Solo itu sekarang ada festival film Merdeka namanya. Itu kayak eksibisi film, dia muter film pendek kayak gini di kampung-kampung gitu. Itu udah 3 tahun kalau nggak salah, 3 atau 4 tahun. Terus yang ngadain yayasan namanya Kembang Gula. Itu ketuanya namanya Mbak Fani Khotimah, dia sutradara juga. Dia filmnya pernah menang FFI tahun 2021 kalau nggak salah, atau 2020, antara itulah. Tapi kayak gini, jadi ruang untuk film di kota Solo itu berkembang ya. Zaman dulu ada namanya Festival Film Solo. Itu kayak Mekahnya film pendek Indonesia. Jadi kayak pembuat film pendek Indonesia itu harus submit ke situ. Sampai sekarang pembuat film terkenal yang saiki itu lulusan situ, lulusan Festival Film Solo. Itu tahun 2011 sampai 2014. Habis itu vakum, terus sekarang ada 2 festival di Solo. Namanya Sotok itu Solo Dokumenter Festival. Jadi dia khusus dokumenter. Kalau FFM dia film-film pendek yang kayak ramah atau gayeng lah, diputar di kampung soalnya. Gitu. Model-model kayak Tile gitu. Kalau di Jogja banyak banget. Gitu. Sampai di Jogja itu yang menarik ada pendanaannya. Jadi satu film pendek itu kayak Tile itu kan dia didanai oleh Dinas Kebudayaan, itu 180 juta per tahun, dan 1 tahunnya bisa 10 film. Jadi memang kayak Dinas Kebudayaan Jogja punya anggaran sekitar 2M untuk produksi. Itu baru produksi, masih ada lagi kayak kajian kritik gitu, terus kelas workshop gitu. Kemarin juga aku ngisi kelas workshopnya Dinas Kebudayaan Jogja, itu 2 hari untuk kelas dokumenter umum. Jadi banget, peluangnya banget. Terus orang alasan untuk orang ngomong-ngomong kayak ada dosa. Iya, 180 juga banyak banget. Kalau di sharing di videografi peluangnya gede banget ya sekarang ya, di masa-masa sekarang kayak gini. Kayak gitu. Apa ada lagi yang mau ditanyain nggak? Hah? Tidak ada. Aku aja kalau gitu yang mau nanya. Aku penasaran aja, Ban. Kamu kan dulu sekolah bosenan ya. Terus kenapa tiba-tiba menjadi seorang sutradara, tertarik di dunia film? Masuk isi gitu loh. Masuk isi terus ambil jurusan TV. Nah itu.
Kayaknya dulu kamu bilang mau masuknya di sebelah deh. Kompo UNS. Aku tahu kok ya. Tapi sesederhana gitu. Dulu zaman aku SMA itu trennya itu bukan membuat film, tapi trennya itu ngeband. Anak band dulu Bani. Aku anak band. Aku punya band namanya Hubelun di SMA ini, dan bandku pernah main di pensi yang semua orang kayak Main sama cangcut ya kamu ya. jadi bintang tamunya Cangcuter terus aku bandku Hubelun. Jadi trennya itu ngeband dan untuk bersosialisasi antar siswa itu ya dengan ngeband. Nah aku punya vokalis anak isi lah waktu itu, karena dia alumni SMA 7. Jadi bandku itu isinya nggak cuma anak SMA toh gitu, ada yang alumni SMA 7 juga. Karena dengan ngeband itu ya terjalin ikatannya antara kita yang masih sekolah sama yang udah lulus gitu. Itu masih ngobrol, masih berkarya bareng gitu lah dalam satu band gitu. Ya vokalis kuat anak isi Surakarta, terus ya dengan itu lulus SMA kan ora ngerti meh ngopo ya gitu. Ame sekolah opo ki ora mudeng. Mung ya wis mung melu wae, padahal sekolah ya sekolah. Terus ya dalah lulus, Dilalah lulus loh. Bonus ini lulusnya. dalah lulus delok vokalis kuwi kayane sekolah ning isi kok penak, iso sandal jepitan, kaosan, kayak sok-sok nganggo kathok cedak ya iso. Gampang banget lah pokoknya sekolahnya. Kan Kue banget ya. bisa kan jenenge STSI, sekolah tanpa sinau iso. Wah, ini cocok nih. Aku butuh sekolah ini gitu, terus masuk isi. Tapi setelah diisi aku sebenarnya nggak cocok juga, boring juga diisi karena cuma gitu-gitu aja. Terus tertariknya itu karena kamera. Jadi zamanku dulu tuh kamera itu mahal ya. Dan kameranya segede gaban, gede banget gitu. Nggak mungkin kamu bisa syuting 1-2 orang, itu nggak mungkin karena equipmentnya itu banyak dan berat dan mahal, terbatas banget aksesnya. Nah tahun 2010-2011 itu kan transisi teknologi dari kamera yang segede gaban itu jadi kamera kecil, dari kamera DSLR itu. Ya itu karena iso to gawe film dengan kamera cilik ini hasilnya apik. Ya karena teknologi. Ya mungkin zaman saiki aku SMA, mungkin aku akan membuat film karena ono TikTok atau karena ono YouTube dan lain sebagainya, atau mau karena ono HP, karena HP iso Bikin ya ya. itu sih karena teknologi. Jadi pertamanya emang karena itu ya, karena ngeliat peralihan dari kamera yang gede banget jadi kok iso cilik banget ini. Baru bisa HP murah mana? Saya mau nih bisa ketemu sedino. Mulai tenanan gue kuliah ya. Oke. Terus kok ngambil tugas akhirmu nulis naskah, skenario? Uang. Buat karya. Terus karena syuting itu mahal ya, maksudnya semurah-murahnya kita syuting film itu mahal, gitu. Ada standar-standarnya dan ya kayak tugas akhir Cahisi saiki iki nggak heran kalau angkanya udah 100 juta. Lebih naik zaman itu bisa yang paling 10-15 juta, sekarang udah 100 juta. Itu mahal gitu. Dan nggak heran kalau Cacah kui kemudian menabung, benar-benar menabung. Atau mungkin kalau dia bekerja, ngekru kerja apa gitu, ya dia memang benar-benar menyisihkan uangnya untuk nabung untuk bikin film gitu. Itu juga yang aku lakukan dulu. Jadi dulu tuh aku kerjanya belum di Jakarta dan di Bandung, jadi desainer grafis distro waktu itu. Karena itu ya film di distro ya. Jawabannya distro. Aku soalnya pernah nanya kayak gitu ke, aku kan ngajar di SMA juga ya, bilang kan aku nanya, kamu tahu distro nggak? Nggak tahu. Serius, drifting kayak gitu. Itu drifting.
ya zaman distro itulah. Nah, uang yang aku dapat aku sisihkan, jadi eh, itu yang kemudian aku pakai buat syuting film gitu. Waktu itu sekitar 10-an juta untuk produksi satu film. Nah, itu mungkin ini yang kelas 10 ya. Siapa tahu kalian punya project buat buat yang kelas 1, buat videografi dan fotografi, bikin sesuatu nanti bisa sharing-sharing sama Mas Bani buat caranya atau kayak apanya gitu. Tapi nulis naskah ini gak ada kelanjutannya berarti Bani dari dulu gak ada ya. Cuman kalau karya-karyamu ini kamu tulis sendiri naskahnya. Ini semua sendiri. Terus kalau yang kelas musim panas itu? Aku pernah bikin kelas workshop gitu kan, di kelas workshop independen tahun 2019. Ya aku bikin kurikulum gitu untuk kayak teman-teman di bawahku yang pengen belajar gitu, karena aku juga belajar dari pengalaman workshop gitu. Jadi kegiatanku mungkin setelah lulus kuliah itu banyak mengikuti workshop, karena kayak pelajaran videografi film itu tuh efektif kalau kamu belajarnya lewat workshop. Karena workshop itu intens gitu loh, dan kamu sudah punya keinginan untuk aku mau bikin A gitu. Ya udah kita ngobrolnya atau kita kembangin si A itu untuk jadi sesuatu. Enggak belajar gitu. Nah, sekolah kan belajar. Kita pengen A, tapi tekan sekolahan diajari B, C, D, E, F, sing A lali. Tapi nek workshop kayak 1 minggu atau 5 hari, waktunya cepat langsung jadi gitu. Jadi nggak ada kelanjutannya itu. Itu umum ya, maksudnya buat anak sekolah pun bisa. Iya. Belum sih, karena belum ada waktunya untuk membuat platform itu sendiri. Karena dulu itu ada tempat nama kayak tempat nongkrong namanya Muara Market di situ. Dan dia punya ruang kelas gitu. Jadi aku bikinnya di situ. Kan karena tempatnya nggak ada, pasar lebihnya kebakaran, jadi nggak lanjut. Ya udah aku jadi nggak lanjut juga karena nggak ada tempatnya. Oke, mungkin itu aja ya buat sharingnya hari ini. Kapan-kapan kita akan sharing lagi, mungkin dengan tema yang berbeda. Satu kalimat dari Bani buat adik-adik videografi dan fotografi. Apaan? Nah apa? Tapi roh, sakar gua. Cuake akeh tapi bosen kok. Tak wis dong bosen. Itu harus bosen, makanya disudahi. Sesuai lah. Ayo, wes ngono kok, wes wae. Apa ya? Kasih semangat lah buat adik-adiknya. Ya semangat itu harus. Ya nggak ada alasan lah untuk, karena mikirnya gini sih. Kalau sekarang eranya beda ya. Kalau dulu aku di era keterbatasan teknologi, sekarang teknologinya melimpah gitu. Jadi kalian pasti punya tantangan tersendiri. Yang sulit sebenarnya sekarang ya mengukur diri sendiri gitu. Bukan maksudnya kalau dulu masalah mau boleh kamera, saya kamera nih boleh apa. Jadi justru kayak untuk keinginan sendiri gitu, motivasi yang berasal dari diri sendiri itu yang harus dicari gitu. Menggali potensi diri juga kali ya. Jadi biar nggak salah arah. Betul. Oke, gitu aja kali ya kita sharing kita hari ini pas Sabta. Terima kasih buat teman-teman, kakak-kakak dan adik-adik yang udah meluangkan waktunya buat nyaksiin apa ini pas Sabta bersama divisi IT. Jadi di pas Sabta itu banyak divisinya, salah satunya adalah divisi IT. Nanti buat adik-adik yang udah lulus dari SMA 7 berarti join ya ke Pasma Sabta. Pasma Sabta itu adalah paguyuban alumni SMA 7. Jadi kita udah punya wadah. Ini yang tadi mana? Soka. Siapa Soka ya? Ya, Soka itu juga alumni SMA 7, nanti juga join ya.
grupnya Kosmos Softa kayak gitu. Ya udah, makasih Bani, makasih Vito, kapan-kapan kita ketemu lagi ya Bani ya. Sama-sama. Oke. Ya udah kalau gitu selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi